Indonesia, sebuah negara kepulauan yang terbentang di sepanjang garis Khatulistiwa dengan beragam peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya, terdiri dari 1.340 kelompok etnik atau suku bangsa dan 583 bahasa dan dialek. Keindahan alamnya tak pernah habis, mulai dari ujung barat hingga ujung timur. Itulah Indonesiaku. Di ujung timur terdapat sebuah provinsi kepulauan dengan meliputi 7 pulau besar dengan semboyan Flobamura, yaitu Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Terletak di barat daya Pulau Timor, Kupang atau Kota Karang merupakan ibu kota provinsi NTT yang memiliki wisata yang eksotis. Salah satunya adalah atraksi wisata budaya, yaitu si coklat manis. Pejuang lontar untuk si coklat manis terdengar sangat menarik. Sebutan itu bagi para petani lokal pohon lontar dan si produk coklat manis. Mereka dianggap sebagai pejuang karena keahlian mereka yang mempertahankan atraksi budaya turun-temurun hingga saat ini masih ada. Dan juga si produk coklat manis itu. Si coklat manis ini hanya sebutan, namun di akhir nanti kita akan tahu siapa itu si coklat manis. Nah, mari kita sama-sama saksikan atraksi menarik dari seorang petani lokal pohon lontar yang ada di sekitaran Pantai Lasiana yang berada di Kota Kupang. Dan kita akan melihat bagaimana mereka memproduksi si coklat manis itu. Mari kita saksikan bersama-sama. Adapun alat-alat yang dipersiapkan sebelum naik ke pohon lontar berupa wadah, penjepit, pisau, dan juga ikat pinggang yang terbuat dari karet ban. Semua dipasangkan di pinggang dari Bapak Yafet. Dengan lincahnya beliau mulai memanjat pohon lontar dan melakukan atraksi yang luar biasa. Tanpa bantuan alat pengaman secara tradisional, beliau mampu sampai ke atas pohon lontar dan mulai melakukan pengirisan. Air nira kemudian disaring dan dibawa ke dapur tradisional dan dituang ke dalam tempayan periuk lalu dimasak. Menikmati segar dan manisnya tuak dalam bahasa lokal atau nira. Setelah air niranya dituang di dalam periuk, kemudian dimasak secara tradisional. Kita bisa sama-sama saksikan bagaimana air nira ini dimasak secara tradisional. Dan tungku ini dibuat dari tanah liat. Dan sudah ada bersama saya Mama Orance yang bertugas untuk memasak air nira. Mari kita sama-sama saksikan bagaimana jalan proses dari pemasakan air.
3-4 jam nira tersebut matang, rasa bosan dan lelah menunggu itu ada. Namun mata ini seolah pandai membawa hati melihat sebuah tangan lincah yang sedang membuat gelang pencetak si coklat manis oleh Mama Arinje. Dengan semangat mencoba untuk ikut serta, hanya dengan sekali belajar, tangan ini lincah membentuk gelang pencetak si coklat manis yang terbuat dari anyaman daun longgar yang sudah dijemur sehari sebelum. Saat yang ditunggu sudah tiba. Akhirnya air nira ini sudah masak. Kita akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu pengadukan air nira ini yang sudah masak. Dan alat-alat yang dipergunakan yaitu batok kelapa dan juga alat pengadukannya yang terbuat dari bambu. Mari kita sama-sama melihat atraksi tersebut. Dan akhirnya masuk pada proses cetakan. Ini dia si coklat manis. Kenapa disebut si coklat manis? Karena warnanya itu kecoklatan dan manisnya itu manis asli. Bahasa lokal kami sebut sebagai gula lempeng atau gula lontar. Warnanya sangat beda dan rasanya pun sangat beda. Saya menjamin setiap orang yang mengkonsumsi gula ini akan merasa lebih baik secara kesehatan. Karena pada zaman dahulu, orang tua dulu sebelum mereka sarapan pagi wajib untuk mengkonsumsi gula lempeng. Tak lupa juga membawa gula lempeng ini sebagai buah tangan bagi keluarga. Bagaimana? Sudah melihat kan berbagai proses dari pemanjatan pohon lontar hingga sampai menghasilkan gula lontar atau disebut sebagai si coklat manis. Saya mengajak kita semua, kalau datang ke Kupang, Kota Karang, jangan lupa berkunjung ke tempat pembuatan gula lempeng atau gula lontar. Kenikmatan traveling bukan hanya berhasil mengunjungi tempat-tempat yang indah, namun proses yang dirasakan dan dijalani menjadi sesuatu kenangan yang membekas untuk rindu kembali. Budaya bukan untuk dibeli, atraksi budaya bukan untuk dijual, namun menjadi kewajiban bagi setiap insan Ibu Pertiwi untuk menjaga, melestarikan, dan memperkenalkan bahwa inilah identitas kita. Dari Kota Karang, kota penuh kenangan, inilah tempat bagi para pejuang lontar untuk si coklat manis.